Bagaimana mengubah skill jadi cuan? Pertanyaan ini sering ditanyakan oleh kita yang penasaran sampai sejauh mana kita bisa eksplor kemampuan diri. Bisa nggak skill yang kita punya menghasilkan uang? Gimana caranya? Apakah cukup hanya satu skill aja untuk menghasilkan uang? Yuk bahas. Pertama, pahami dulu apa itu uang. Uang itu alat tukar. Untuk bisa dapat uang, kita perlu memiliki sesuatu untuk ditukarkan. Simpelnya seperti jualan. Aku punya produk, kamu punya uang. Kalau kamu suka, kamu bisa beli produk itu. Kalau enggak, kamu akan cari yang lain. Di bidang jasa, konsepnya juga sama. Karena itu, daripada bertanya bagaimana cara mendapatkan uang, lebih baik bertanya apa yang aku punya untuk bisa ditukarkan dengan uang. Jadi yang akan selalu di-upgrade adalah diri sendiri, produk atau jasa yang ditawarkan, bukan fokus ke nominal uangnya. Kedua, pahami apa itu skill. Skill atau kemampuan untuk menghasilkan cuan sering dianggap sebagai keterampilan fisik atau sesuatu yang melabeli diri sendiri. Contohnya menulis, desain grafis, bernyanyi, editing, pemrograman, bahasa asing, dan lain-lain. Skill ini penting, tapi untuk bisa menghasilkan uang, sekadar bisa nulis, bisa desain, bisa bahasa asing, itu nggak cukup. Kita perlu menguasai beberapa skill lagi dan harus pintar memanfaatkan semuanya. Orang-orang menyebutnya soft skill. Soft skill berkaitan dengan kemampuan yang tidak terlihat. Kalau hard skill bisa digunakan untuk menyelesaikan persoalan fisik, soft skill biasanya dipakai untuk hal-hal yang bersifat psikis. Contohnya manajemen emosi, manajemen waktu, dan problem solving. Untuk tahap awal, kemampuan ini juga bisa digunakan untuk mengenalkan diri. Peran selanjutnya sebagai branding diri, mendapatkan kepercayaan klien, jaga reputasi dan kualitas pelayanan, serta menjaga hubungan baik dengan klien. Selanjutnya, bagaimana cara mendapatkan job pertama? Untuk pembahasan ini, contohnya adalah bagaimana menghasilkan uang dari menulis. Pertama, kenali dulu jenis pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh penulis. Ada content writer, copywriter, creative writer, jurnalis, editor, penulis produk digital, technical writer, dan banyak jenis pekerjaan penulis lainnya. Selanjutnya, pilih satu lalu tekuni. Kenapa harus pilih satu? Karena menguasai satu-satu itu lebih penting daripada belajar semuanya sekaligus tapi nggak benar-benar menguasainya. Atur jadwal belajar menulis yang konsisten dan terukur. Caranya buat target yang jelas untuk setiap materi yang ingin dipelajari. Nah, hal yang perlu diperhatikan selama belajar adalah kamu harus belajar membuat tantangan ke diri kamu sendiri agar proses belajar ini nggak bikin kamu bosan. Contoh tantangannya gimana? Cari informasi tentang media yang terima naskah dari kontributor. Pilih satu yang sesuai kemampuanmu, sesuai dengan selera, gaya, dan passion kamu. Kirim tulisan ke media tersebut. Lakukan terus sampai tulisanmu diterima. Proses ini bakal mengajarkan kamu hal-hal baru yang mungkin belum kamu pahami sebelumnya. Nah, semua hal yang kamu pelajari ini jangan disimpan sendiri. Gunakan blog dan sosial media untuk menunjukkan kalau kamu memang berkarir di bidang ini. Tulisan yang dimuat di media bisa kamu jadikan portofolio karya. Kamu juga bisa menampilkan prestasi kamu selama belajar. Pamerkan semuanya selama hal-hal tersebut masih relevan dan bisa memperkuat branding kamu sebagai penulis. Kamu juga harus memperluas networking. Gabung dengan komunitas penulis baik yang online atau yang offline. Terakhir, selalu belajar. Jangan cukup menguasai satu skill aja. Semakin banyak skill yang dipelajari dan dikuasai, maka akan semakin besar peluang cuan yang didapat. Pada akhirnya, kita akan belajar punya hard skill aja gak cukup untuk hasilin cuan. Hard skill dan soft skill itu sama pentingnya. Perpaduan keduanya akan menjadi nilai yang bisa ditukarkan dengan uang. Kamu bisa praktekkan di kehidupan nyata baik sebagai karyawan, pegawai, seniman, pekerja kreatif, freelance, atau manajemen kehidupan di rumah. Yang terpenting, kamu senang jalaninnya, senang mempelajarinya, dan senang saat lihat diri kamu berkembang.